itulah yang saya cara berpikir saya berbeda. Saya berpikirnya adalah kita jangan masuk ya dalam cara berpikir mereka. Kalau seperti itu kita kan masuk dalam cara berpikir mereka sehingga kita ragu untuk bekerja. Sehingga kita ragu. Ini Mas Anies bisa maju nggak? Demokrat bakal diculik nggak? PKS bakal diculik nggak? Kan seperti itu. Akhirnya apa? Nah, akhirnya apa? Kalau betul konspirasi mereka ini mereka berhasil, gitu sebetulnya. Oh, hanya mengganggu. Iya, hanya tokoh-tokoh lain yang lebih berpengaruh. Menurut saya itu akan jauh lebih besar impact-nya buat pencalonan Mas Anies di 2024. Apa yang harus dilakukan? Karena kekhawatiran ini ada pada para pendukungnya tentang santernya memperkarakan Demokrat itu. Apa yang mesti dilakukan untuk koalisi perubahan ini untuk menjaga atau membesarkan hati atau mendorong melawan ketidakadilan atau rencana kecurangan terhadap Partai Demokrat? Jadi memang yang harus disadari ya, kita ini diupayakan untuk dipecah belah sebetulnya. Diupayakan untuk timbul keraguan. Jadi coba bayangkan di komunitas Mas Anies, di komunitas pendukung Mas Anies, ya, isu-isu soal Mas Anies tidak bisa mencalonkan diri itu begitu kuat, gitu. Jadi topik-topik pembahasan soal itu selalu muncul. Makanya khusus di aliansi dan komunitas relawan yang saya berhubungan, saya selalu nggak pernah membahas itu. Dan saya bilang bahwa kita jangan percaya dengan teori konspirasi. Itu adalah bagian dari konspirasi untuk menggagalkan Mas Anies maju sebagai calon presiden. Gitu. Jadi kalau saya berpikirnya dengan common sense, bahwa tidak mungkin negara kemudian mengorbankan sesuatu yang besar. Pak Jokowi ya dengan kesuksesannya memimpin misalnya gitu ya, dia nggak mungkin mengorbankan hanya untuk menggagalkan Mas Anies maju sebagai calon presiden. Saya meyakini itu, gitu. Ini bahasa pujian atau memang begini? Melihat itu. Jadi jangan sinis begitu. Jadi orang pemimpin itu menurut saya dia sudah melakukan hal besar menurut dia, gitu ya. Dia nggak bakal rusak citra besar dia dengan melakukan hal-hal yang bisa merusak diri dia. Iya, gitu. Seperti itu ya. Iya. Tapi masyarakat kan membacanya 2 tahun ini hanya sibuk untuk ngurusin bagaimana supaya nanti setelah dia yang menjaga dia gitu. Dan itulah yang saya cara berpikir saya berbeda. Saya berpikirnya adalah kita jangan masuk ya dalam cara berpikir mereka. Kalau seperti itu kita kan masuk dalam cara berpikir mereka sehingga kita ragu untuk bekerja. Sehingga kita ragu. Ini Mas Anies bisa maju nggak? Demokrat bakal diculik nggak? PKS bakal diculik nggak? Kan seperti itu. Akhirnya apa? Nah, akhirnya apa? Kalau betul konspirasi mereka ini, mereka berhasil. Gitu sebetulnya. Oh, hanya mengganggu. Iya, hanya mengganggu. Akhirnya apa? Kita nggak fokus, Pak Mursalim nggak jalan. Kan gitu. Iya. Nah, dari situlah maka jangan seperti itu. Makanya kita harus berhusnuzon. Kan agama kita itu mengajarkan perbanyak husnuzon daripada suuzon. Kan gitu ya? Iya. Kita harus berhusnuzon bahwa pemerintah hari ini pasti ingin meninggalkan sesuatu yang baik, karena itulah yang akan dikenang oleh rakyat Indonesia. Dia nggak akan mencoreng ya apa yang telah dibangun, apa yang telah dibuat untuk Indonesia dengan melakukan hal-hal yang jelek seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, kalau sampai ya Pak Muldoko misalnya memenangkan kasus hukum besok, menurut saya itu akan menjadi cacat, gitu. Dan menurut saya pemerintah hari ini tidak akan segegabah itu, ya. Kita lihatlah orang sekelas Pak Mahfud MD, siapa yang nggak kenal beliau, nggak bakal lah dia merusak hanya untuk menggagalkan Mas Anies, gitu. Jadi menurut saya nih, kita ini sudah terprovokasi cara-cara berpikir mereka. Jadi itu dikurangin gitu. Yang begitu itu dikurangin. Itu dikurangin. Jadi justru kita fokus untuk bagaimana mempersiapkan pesta demokrasi 2024 dan kita memenangkan pilpres itu. Dan apalagi pada level relawan. Pada level relawan sebaiknya jangan membahas hal-hal seperti itu. Bahaslah bagaimana mendorong
terjadinya percepatan popularitas Mas Anies, gitu. Bagaimana supaya popularitas Mas Anies itu menyentuh ke angka 90%, elektabilitasnya bagaimana sampai di angka 30%. Pembahasannya harus seperti itu. Jangan lagi terprovokasi, jangan lagi terpengaruhi oleh teori-teori konspirasi bahwa Partai Demokrat akan ada masalah. Dan bagi saya PKS nggak mungkin lah menurut saya, gitu. PKS misalnya tiba-tiba tidak mencalonkan Mas Anies itu menurut saya nggak mungkin lah, itu pertaruhan. Kenapa demikian? Karena PKS konstituennya hampir semua mendukung Mas Anies. Kalau itu kita tidak melihat sih. Cuma artinya konspirasi tadi yang bagus, artinya kita ini bersiap, kalau fikih itu mengatakan nahnu yahkumu bidzohiri. Pokoknya yang zahir-zahir aja kita lihat ya. Bahwa ada apa itu akan begini, bahkan itu nggak usah terlalu dihiraukan ya. Nggak usah sampai benar-benar mereka melakukan itu ya. Iya, itu kan apa? Itu kan berita dari orang-orang fasik menurut saya. Kita gitu. jangan percayalah. Masa kita percaya berita dari orang fasik? Percayalah kita dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang alim, orang-orang soleh. Berita-berita itulah yang kita percaya. Iya. Saya meyakini itu, terutama kan sekarang yang menjadi geger ini. Tadinya bahwa arus bawah P3 itu mendukung Anies itu sudah tahu. Tapi begitu kemudian memutuskan P3 ikut mengusung Ganjar, mengamuknya itu betul-betul luar biasa, Pak. Dan ini akan terjadi di mana-mana. Karena yang dia marah grassroots Kebumen Purworejo itu, kita ini ahlu sunnah wal jamaah, masa mengangkat calon presiden yang suka porno dan sebagainya. ini kan seru itu. Jadi begini, jadi itu bisa apa kejutan-kejutan yang memperkuat Anies ya. Belum lagi partai-partai baru, ada misalnya Partai Umat. Itu kan nanti entah masuk dari mana itu. Apakah dari PAN atau dari mana itu. Kalau saya gini, belajar dari Jakarta misalnya ya. Pada putaran pertama, seluruh pengurus masjid seluruh pengurus masjid raya di Jakarta itu milih Agus waktu itu. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Tapi jamaahnya milih Mas Anies. Gitu loh. Jadi maksud saya adalah nggak apa-apa lah P3-nya, pimpinan partainya dukung Pak Ganjar. Gitu ya. Tapi konstituen P3 dukung Mas Anies. Kan begitu. Iya. Itulah yang banyak terjadi. Makanya kita lihat bahwa tidak selalu partai mendukung calon presiden tertentu diikuti oleh konstituennya, gitu. Jadi kalau hari ini ada reaksi dari para pendukung P3 kenapa memilih Pak Ganjar, karena apa? Karena memang hasil survei jelas konstituen P3 mendukung Mas Anies. Sekarang kan diupayakan untuk digiring untuk mendukung Pak Ganjar. Ada upaya-upaya ekstra dari pengurus partainya bagaimana supaya pemilih-pemilih P3 itu memilih Pak Ganjar. Kan jadi ekstra. Gitu. Jadi nantinya ya hasil akhirnya saya melihat bahwa konstituen P3 akan dukung Mas Anies. Gitu.